ilaiha. Nah ini jarang terdapat. Adapun talbiyah tidak disunatkan mendengarkan telinga kepada talbiyah itu, tapi disunat membaca. Wa tusannu hatta lil mar'ati, dan disunatkan talbiyah sampai bagi perempuan. Bikhilafil adzan, itu bersalahan azan. Wa mithluha fi jami' ma dzukir al-khuntha, disamakan hukumnya bagi perempuan yaitu orang banjir pada masalah yang di atas. Wa yustahabbu an yugala fi salati al-masnunati jama'atan, ghairan mandurati wa ghairal janazati, dan disunatkan bahwa dibaca pada awal, artinya permulaan sebelum sembahyang sunat kalau berjamaah. Lah ini sembahyang sunat tapi dilaksanakan berjamaah. Sebelum sembahyang sunat berjamaah itu disunatkan membaca. Apa yang dibaca? Coba tunggu dulu. Cuma sembahyangnya ini bukan sembahyang sunat yang dinazarkan, dan bukan sembahyang janazah. Nah ini ada dua istisnanya. Misalnya sembahyang yang berjamaah sunat dibaca bacaan yang akan datang, yaitu kasolati idin, seperti solat id, fitr atau adha, wa kusufin, baik syamsin atau gamarin, sembahyang gerhana. Nang kita kalau bisa menggawinya. Ini kalau berjamaah, wastisqa'a, sembahyang minta hujan. Wa tarawih, ya tarawihin ke tarawih apa? Tarawih, iyalah. Wajan mangali, iyalah. Tarawih, artinya tarawih. Wa witran, witir, haitsu nudibatil jama'atu lahu. Nah, witir yang disunatkan berjamaah bagi si witir itu. Nah, itu witir yang disunatkan baginya berjamaah. Haitsu nudibatil jama'atu, ya kan? Lahu lil witir wa lam yakun tabi'an lit tarawih, dan walaupun bukan bulan Ramadan, witirnya sesudah tarawih. Apa yang dibaca kalau berjamaah sebelum sembahyang sunatnya itu? As-salata jami'ah atau as-salatu jami'ah. Lah, nah itu. As-salatu jami'ah itu nang disunatkan berpahala membaca itu. Pahala sunat. Istilah orang berdagang ujungan. Nang wajib itu mantuk modal. Nah ini sembahyang langsung nang wajib aja, nang sunatnya kada digawe mantuk modal. Nang sunat itu ujungan. Nah disinilah nafsu berlomba-lomba menuntut ujungan.
nafsu yang mutmainnah, apalagi nafsu kamilah atau radiyah atau mardiyah. Ikhlas karena Allah Ta'ala, melaksanakan perlombaan yang sunat-sunat itu. Ada nafsu ammarah, itu berlomba-lomba mengerjakan yang sunat, cuma bukan karena Allah. Napa aja tak amal-amal sunat tak berlomba-lomba. Dan di sini di sunat sini nang ada artinya bebanyakan. Nah, di bebanyakan sini timbulnya dua nafsu tadi. Nafsu yang baik adalah niatnya baik. Nafsu yang kada baik dorongannya, ibiatnya kada baik. Kerjanya sama. Jaka sembahyang sunatnya sama, masing-masing ini 100, ini 102 rakaatnya, tapi niatnya lain-lain, karena nafsunya lain-lain juga. Tapi kalau yang wajib sama semuanya, enggak ada lebih. 4 semuanya, 3 semuanya, 2 semuanya subuh, maghrib dan isya, zuhur dan asar. Maka di situ ada jauh daripada nang jahat cari masuk. Karena kada kawa hendak pakharan. Pakhar itu kada ada di dalam nang wajib-wajib tadi karena sama berataan. Nang ada balalainan ini di sini timbul ada. Bisa di situ ada fakar karena ada perlainan. Itulah dalam Al-Quran zinatun wa tafakhurun bainakum, itu wa tafakhur di situ. Tafakhur daripada itu apa namanya itu wazan apa tafakhur itu? Apa itu wazannya? Namu fa'alah adu peraduan wa tafakhurun bainakum. Demikian watakaturun. Nah itu sama. Takatur, tafa'ul. Nah itu. Tafakhur sama. Syahidnya watafakhurun bainakum. Nah sama. Misalnya ilmu yang bukan termasuk fardu ain. Nah di sinilah di luar fardu ain inilah tafakhur bainakum bisa timbul apabila nafsunya itu bukan mutmainnah atau kamilah atau radiyah atau mardiyah, hanya nafsunya di amarah. Tafakhur di situ bisa di fan ilmu yang di luar fardu ain. Kalau fardu ain sama semuanya orang. Kada ada berlebihan. Kada kawan nak berlebihan fardu ain tadi. Nah itu yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan. Pertama, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Semua makhluk
diberi ilmu itu sangat sedikit. Allah memperingatkan, jangan ada perasaan pengakuan banyak. Bagaimana aja sedikit. Kalau mau banyak, wa ma utitum. Coba. Ilmu yang diberikan, coba perhatikan, diberikan, didatangkan, bukan seorang yang mendatangi, didatangkan. Artinya Allah yang mendatangkan ilmu itu. Yang didatangkan Allah kepada makhluk ini illa qalilan, sedikit sekali. Baduyo bisi kitab sabarataan hafal di otaknya. Napa itu? Sedikit. Ada lagi yang bisi kitab 2 buah rumah. Hafal semuanya kitabnya sedikit. Ditambah pulang ada yang 3 buah rumah bisi kitab, hafal semuanya sedikit. Tambah lagi yang sebuahnya bercampur buku kitabnya pulang, hafal lawan buku-bukunya. Nang seikungnya pulang bercampur kaset, hafal isi kaset itu berarti sedikit. Jangan kada ingat sedikit. Nang sedikit itu uti, didatangkan. Arti didatangkan, coba lihat orang datang. Dari mana sampean? Dari Martapura. Sekarang ada di mana? Ada di Surabaya atau ada di macam-macam tempat. Kemudian masalahnya pulang ke tempat asalnya sesudah habis batasnya, iya kan? Baik urusannya atau suratnya habis, boleh. Karena itu cuma datang, ada buliknya. Demikian juga ilmu didatangkan harus kawan Tuhan mengambilnya. Nah itu, iya. Nah itu peringatan yang terakhir menyimpulkan seluruh peringatan di bidang ilmu. Karena umpama kita ini disebut tolabah, ini umpama kita disebut umpama kita disebut tolabah ilmu. Kita membicarakan masalah kita ini supaya selamat batin kita. Ini secara kesimpulan Allah memperingatkan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini sudah semuanya. Hakikatnya, nah ini hakikat. Yang dulu tadi syariat. Nah, ini hakikat. Hakikatnya kalian sama sekali tidak mempunyai ilmu apapun. Kembali kepada asal mulanya, keluar di perut ibu. Apa ada orang keluar di perut ibu tahu dirinya?
Kenalkah sama dirinya? Tak kenal sama dirinya. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna syai'an. La ta'lamuna syai'an. Kamu tidak berilmu. Karena supaya selamat hati, jangan sama sekali mendakwa sifat rububiyah. Kita sudah dilajari bahwa Allah bersifat wujud qidam baga mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi qiyamuhu li nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu. Sifat siapa ilmu? Nah, sudah dilajari. Awwaluddin ma'rifatullah bistigani. Karena supaya menjadi hakikat. Kembalilah bahwasanya makhluk selama masih makhluk tetap jahil. Bagaimanapun, cara apapun, tidak mau alim, tetap jahil. Sebab ilmu yang lebih daripada fardu ain bisa nafsu nang jahat itu tadi menyebabkan lurung masuknya untuk ujub dan takabur. Perbedaan antara ujub dengan takabur apabila merasa bangga dan tidak disertai membanding kepada orang lain, maka itu ujub. Nah, apabila bangga dengan apa-apa disertai membanding kepada orang lain, misalnya suara, atau lagu ini berkenaan dengan suara dan lagu. Sesudah dibalik suara didatangkan suara baik, lagu baik, bangga. Lalu menanding lawan urang, nang suaranya nang kaya ujar urang bahari itu kambing kehujanan. Lagunya lagu saka hendak. Ya, nang tujuan utama bulan Maulid membaca Maulid. Tujuan utama bulan Maulid membaca Maulid. Bukan tujuan pertama membaca Maulid ma'ayun lagu. Itu kada jadi tujuan. Kada jadi tujuan. Jadi ya asal adalah lombok perawit itu sedikit-sedikit, asam sedikit-sedikit lah. Asal ada, jangan itu nang diulah nasi lawan iwak.
sehingga mauludnya hilang. Lepas sudah daripada tujuan. Pada tapi rame lagi, banyak asamnya itu ada nyaman lagi. Kebanyakan lomboknya kadang-kadang juga. Nah, jadi apabila lagu dan suara didatangkan Tuhan baik, bangga dengan yang demikian, serta memandang kepada orang yang lain. Artinya orang lain lagunya kadang bagus secara aku. Akan ada menanding. Nah, apabila disertai menanding si bangga tadi, maka namanya takabur. Itu perbedaan antara ujub dan takabur. Ujar di dalam kitab Panawarahati nang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Mandeleng. Caranya menghilangkan ujub di dalam ilmu tadi dan lain-lainnya, yaitu mengingatkan bahwa ini didatangkan Allah. Artinya ini anugerah Allah, dan setiap didatangkan harus Tuhan mengambil. Apabila ingat dari Allah dan takut dicabut Allah, hilanglah ujub. Obatnya penyakit ujub ilmu dan amal. Ilmunya yaitu tadi mengetahui ini dari Allah. Harus bagi Allah mencabut takutan kalau tidak diambil Tuhan. Itu obat bagi penyakit ujub. Obat takabur, ingatakan bisa juga garing. Kalau usaha banyak-banyak obatnya itu aja bisa juga garing kandakan. Apalagi bertungguan penyakit, apalagi sehari-sehari bertambah penyakit. Nah, sesar batuha, sesar berukuh, mata sesar bakabur, pandangan sesar tumbur, gigi sesar gugur. Nah, ya. Berjalan temara tak undur, makan setengah bubur, iya tak? Uban, bahambur, tulang belakang, lantur. Kakak itu ya sudah Tuhan. Yang kisah orang Bahari itu ada. Guru dari orang Arab, orang Cina, orang Banjar, kisah sana orang Bahari. Badu makan. Orang Arab mengambil kurma 10 biji. Sekali raup, tak buat kemuntung. Harap kalau tak, sekali 10, sekali tagak. Sekali keluar bijinya sebiji-sebiji. 10. Pas sudah baampik berataan. Nang kada dapat kurma apa-apa baampik juga. Kesian. Ada si Arabnya makan, Arabnya kanyang. Ada nang tukang ampiki kada ada makan apa-apa, mana lapar, mana baampik, kasihan. Kasihan. Nah, orang Cina maraup kacang Cina, saraup, nah, muat kemuntung.
keluar tunggal bijian kulitnya harkada. Wah, bampik buan Cina. Orang Banjar, nah haram menyarah. Bukan mengambil kurma, bukan mengambil kacang, mengambil rantai sepeda. Dimakannya rantai sepeda wajah bukan daripada sombongnya. Ini kisah-kisah. Apa yang keluar? Yang keluar giginya. Nah, artinya orang sombong itu akibatnya dirinya binasa. Apa yang disombongkan? Bisa kasih semaan, kasih ampihan. Nah, yuk, nak bersombong-sombong, semaan tuh. Kalau kamu baik akan, kagak kada ingat, nang sorong garing kada ingat. Nang diingatakan sorong bisi kitab sebuah rumah hafal ulang lalu gonol le idung lamun idung gonol na pangarannya bangka tumor to ini kisah anu nih orang bahasa angkatan suara. Birabbihima as-salatu jami'atun wa nasbihima as-salata jami'atan wa raf'i alihima wa nasbil akhar as-salatu jami'atan liwurudi dzalika fi sahihaini. Semua itu ada di Bukhari Muslim fi kusufi syamsi, tapi masalahnya as-salatu jami'ah nang ada di Bukhari Muslim yaitu sembahyang gerhana matahari. Adapun yang lain daripada gerhana matahari waqisa bihi al-baqi, dikiasakan aja dengan itu nang lainnya. Karena Rasulullah SAW itu berbicara kada bisa panjang lebar. Jadi bisa-bisa mengias saja lagi. Lamun disebut tunggal butingan, nah itu kada hebat. Matinya Rasulullah itu diberi jawami'ul kalim. Artinya kata-kata nang sedikit tapi padat. Nah, jadi kita sudah maklum bahwa qiyas itu mustanadnya, artinya pengambilannya adalah Quran dan hadis. Itu ijma' itu pun pengambilannya Quran dan hadis. Apa? Yaitu yastambitunahu. Ada lagi di lain. Warasikhuna fil ilmi. Di dalam hadis disebutkan majtama'a ummati ala dhalalah. Itu boleh aja ijtama'atka. Barang aja qamal hindatu atau qamatil hindatu. Harus saja. Kayak nang semalam di kitab sini ada. Ada di sini semalam itu. Napa ada? Nah, yang itu napa ini ijtama'a fawaitu. Ijtama'a fawaitu. Kemudian wa yughni an dzalika as-shalah. Cukup aja gantinya as-shalah. Cukup aja, artinya jamiahnya ditinggal.
wa halummu ila shalah. Mari sembahyang. Atau wassalah yarhamukumullah. Jadi wassalah yarhamukumullah. Kalau sembahyang sunat nang tadi berjamaah. Wa mahallu 'inda shalah. Wa yanbaghi ja'luhu 'inda awalil waqti aydan. Tapi boleh juga di awal waktunya, bukan di awal salatnya. Liyakuna badalan 'anil adzan wal iqamah, habis gantinya bang dan qamat. Kharaja bima dzukir an-nafilatu allati lam tusalli jama'atan wallati lam tushra'il jama'atu fiha wal manduratu wa salatul janazah fala yusannu fiha dzalik. Dan tidak disunatkan as-salatu jami'ah dan kawan-kawannya tadi pada sembahyang sunat yang tidak disembahyangkan berjamaah dan tidak disuruh berjamaah padanya, dan yang dinadarkan dalam salat jenazah. Lianna musyayyi'il janazah hadirun, karena yang melawat jenazah itu sudah ada orangnya, kada perlu dikiau lagi. Fala hajata li'lamihim, maka tidak ada perlu bagi memberitahu. Nah, paling-paling yang diberitahu itu memadahkan mayatnya aja. Mayat laki-laki atau mayat perempuan itu aja dipadahkan. Nah, itu supaya orang mendoakan tadi nyaman sedikit, ya kalahu lawan lahanya. Iya kan? Nah itu tadi. Wa syartu sihhatil adzani al-waqtu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu وفي الخبر أن الله تعالى أوحى إلى عبد فباركه بعد أن كان أشفى على الهلكة كم من ذنب واجهتني به غفرته لك قد أحلقت في دونه أمة من الأمم. Di dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada hambanya yang memperdapati Allah akan hambanya itu, artinya memberi rahmat atau menyelamatkan sesudah bahwa keadaan hamba itu hampir-hampir binasa. Nah ini kalau sudah datang dari Allah Ta'ala, orang yang mau binasa diangkat oleh Allah Ta'ala. Itu tadaruk daripada Allah. Orang yang penyakitnya serius, sudah koma, tadaruk datang dari Allah Ta'ala, tadaruk sigar sehat, baik. Maka disebut orang itu namanya ahlud darak. Ujar Allah Ta'ala kepada hambanya ini, kam min dambin wajhahtani bihi ghafartuh lak. Tidak ada hitungan lagi dosamu, tetapi semuanya aku bebaskan. Padahal lebih sedikit daripada dosamu itu orang dahulu kala yang aku siksa akan dia. Kalau bahasa Banjarnya,
Orang dahulu bisi dosa kada cara ikam tu banyaknya dan kada cara ikam tu gonolnya, tapi aku sari, aku siksa, aku hantam. Ikam gono-gono dosa banyak pulang, tapi aku bebasakan aja. Nah, pembebasan ini namanya tadarruk dari Allah Ta'ala. Inya samunyaan terserah Allah Ta'ala, wawenang Allah Ta'ala, kalau boleh dikatakan wawenang Allah Ta'ala. Oleh sebab itu jangan berharap rantai sepeda diigut. Itu hanya jadi guru pembantu sudah kada mau disambat utuh lagi, dikiau utuh kada mau lagi. Napa ujar padahal ro itu belum tentu guru, bisa aja puro. Itu Pak, bisa kasar ismaan, bahkan sing ampian jam pukul 1 datang anda sudahnya. Kada sing tuntungan betukang. Ingat akan nenek, banyak hafal alfiyah sebaik bangkak muha bangkak, artinya ujub lawan sombong-sombongnya. Hanya sebaik alfiyah apa? Yuk, iblis berapa? 80.000 tahun beribadah. Nah, apa habisnya? $80.000 tahun. Tamanin alif sana ya'budullah. Apa akhirnya akibatnya? Ublisa. Midan mubahadin. Seorang ulama auliaullah sedang beribadah sholat, maka sholatnya itu panjang. Ayatnya artinya lawas berdiri. Dan bagus sholatnya. Ada yang hadir di situ. Selesai sholat, ulama tadi memanggil kepada yang hadir tadi. Nang, kesia. Berupak, beparak ya, si utuh namanya. Ikam jangan tertipulah melihat ibadat nang aku gak bisa deh. Jangan tertipu, ikam nang jangan tertipu. Nah ini memadahi. Kalau panglima ikam melihat aku ini sembahyang saling panjangan, ayatnya panjang benar, hafal banyak artinya tak? Bagus pulang rukuk itidalnya seperti Nabi. Lalu ikam tertipu sampai model kayak hendak menyembah lawan aku atau menabiakan aku. Nah jaga, jangan. Aku madahkan lawan ikam. Iblis itu 80.000 tahun beribadat masuk nerakanya. Jadi samunyaan wawenang Allah Ta'ala. Apalagi ilmu kadada, ibadatnya sedikit nang wajib, kada bujur pulang nang wajibnya ini. Fatihah hanya kada bujur, ruku i'tidal kada bujur, wudu istinja kada bujur. Macam apa? Khusyuk hudurnya kada bujur. Macam apa? Apalagi ditambah pulang bacari kada bujur.
ngawur pamakan meh ada baik. Maka baparak kaluang kubur. Fahadi sunnatullah ta'ala fi ibadi bitabdil wa taqdim wa ta'khir ala masagat bihi al-masyiah al-azaliyah. Ringkasnya wawenang Allah Ta'ala nang asik. وهذه القصص وردت في القرآن لتعرف بها سنة الله في عباده. Orang yang saling sugihan, makmur. Adakah kisahnya dalam Quran? Sebentar kemakmurannya itu musnah, berganti dengan krisis yang luar biasa. Adakah dalam Quran kisahnya? Kita disuruh kisah-kisah yang dalam Quran itu diperhatikan. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatan. Ya kan? Jannatani an yamin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Akhirnya fa arsalna 'alaihim saylal 'arim wa baddalnahum bi jannatihim jannatin dhawai hadrin khamtin wa atlin min sidrin garid. Jumlahnya nang asal makmur menjadi binasa, musnah. Ini kisah negara. Asalnya makmur, subur, sekalinya terjual atau tersandar. Ini kisahnya habis. Nah, apa penyakitnya? Kada syukur. Apa arti syukur? Kada ingat nang ini anugerah Allah, wajib dikerjakan, digunakan kesan ibadah. Salah menggunakannya. Nang asal merdeka, seorang sendiri yang jadi penjajah. Kada masalah orang lagi menjajah. Akibat kada disyukuri. Nah, menggunakan lidah mendoakan tamu yang datang itu zalim, minta doa lalu didoakan, si zalim itu didoakan, artinya membantu orang zalim. Minta artinya nah, apa habisannya? Walaupun sudah tahu ismul a'zam, matinya kafir, terjulur ilaih. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath dzalika Bal'am bin Ba'ra. Ada riwayat ujub dan takabur dengan keturunan itu kan dengan ismul a'zam ujubnya salah menggunakan. Nang dahulu tadi ujub dengan harta. Nah, ini ujub dengan turunan. Si Kan'an merasa anak kandungnya Nabi Allah Nuh
bangga. Sampai ia bergaul dengan orang kafir dengan perasaan bahwa orang kafir ini selamat karena aku berada di situ, di golongan kafir setempat. Aku ini juru penyelamat. Adanya aku di sana orang kafir selamat. Nangkai ini perhatian, merasa hebat, karena jaminan sudah ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh dan ahlinya selamat. Entah. Jadi mendengar nang ini, lalu si Kan'an itu tadi bangga, sehingga kebanggaan itu menutup baktinya kepada ayahnya sendiri. Ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, qal sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' qal la 'asima al-yawma min amri Allah illa man rahim wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-muwatin. Setelah Kan'an dipanggil ayahnya, nak, mari ikut sama ayah masuk dalam kapal keselamatan ini. Anaknya berjauh. Anaknya ini hobinya bergaul dengan orang lain. Tidak senang bergaul dengan ayah kandungnya. Sedangkan orang lain yang digaulinya itu kafir. Ayahnya ini Rasul. Ini namanya durhaka kepada bapak. Buktinya menjawab. Satu kali menjawab dengan bapak. Nah ini menjawab sekali, apalagi seumuran penjawaban benar non kuitan. Sa'awi ila jabat ya'simuni minal ma'. Ulun kenawannya datang banjir, naik ke atas gunung. Kada ada harapan sampai ke atas gunung, ke puncak gunung itu air kada ada harapan. Ulun selamat saja. Enggak la asiman jauh min amrillah illa man rahim. Nak. Coba dengarkan suara abah. Hari ini yang selamat orang yang masuk di dalam kapal aja. Lain pada itu celaka semuanya. Mari nak, mari masuk sama-sama abah. Nah, tetap kada mau jua masih. Himbauan orang Tuhan. Sinang anom kada masih himbauan nang Tuhan, datanglah gelombang ujian. Nang dengan ujian ini inya kada tahan, maka termasuk orang nang binasa. Jadi ulama batin memandang, artinya mengistimbat di dalam sini. Nah, karena berdasarkan dalil, al-mar'u ma'a man ahab, yusyarul mar'u ma'an ahab. Siapa gaulan kita, itu jualah ketentuan kita. Jadi kalau bagaul Quran, bakawan Quran, wa ma'al Qur'ani fi garani. Ini masuk ke golongan orang kafir. Jadinya celaka binasa. Nabi Nuh mohon kepada Allah pertanyaan.
Rabb inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, yang berjanji menyelamatkan ulun 10 warga. Kan'an itu anak ulun, keluarga ulun, kenapa jadi cilaka? Tertinggal karena mau umpat ulun, kenapa? La innahu laysa min ahlak innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bi'ilmun inni a'iduka an takuna minal jahilin. Nasab itu putus, penyebabnya amal tidak sama. Jadi ujar orang bahari gawinya juga, gawinya lain. Nah ini supaya kita kisah itu jangan terpengaruh, jangan ujub dan sombong dengan nasab. Wala taghtarra bin nasbi, katanya Habib Abdullah Haddad. Jangan tertipu dengan turunan. Taparak orang soleh pulang. Ini kan kisah berjauh. Ini anak jauh dari abahnya soleh. Dijauhinya kayak itu akibat orang jauh dari orang soleh. Ada pulang orang nang parak lawan orang soleh. Nah, jadi pahaman kita kan ada di situ pertanyaan, kalau parak lawan orang soleh selamat. Ada pertanyaan. Nah, ini kisahnya. Ini kisahnya. Daraballahu mathalan rajulaini wa daraballahu mathalan imra'ataini kanata tahta 'abdaini min ibadina sampai kepada akhir ayat itu. Fakhanatahuma falam yughni anhum min Allah syai'an. Wa qila khulan nar ma'ad dakhil. Ini bininya Nabi Lut. Bininya Nabi Lut itu Rasul kan termasuk 25 kan? Oh bini tadi pang semua seliur jerurang. Coba. Karena ini kadang maasi lawan laki neraka. Jadi banyu lawan minyak satu cangkir tapi kada terkumpul. Sebutin, nekesah pulang. Nang kedua kisah separak juga nih, lawan orang jahat. Tapi nangaran tulisannya selamat. Lawan taparak orang baik tulisannya memang neraka. Musa Samiri nang kaya jadi anak angkat oleh Jibril. Haraguan Jibril, haro masuk neraka Musa Samiri. Nabi Musa nang jadi rasul, anak angkat Fir'aun harus jadi rasul. Fir'aunnya bakal. Artinya apa? Apabila ada hubungan keluarga atau ada hubungan perkawinan dan sebagainya terhadap orang soleh, jangan ujub dan sombong. Karena itu bukan penentuan, bukan final, bukan. Penentuannya, finalnya, masyiah azaliyah. Apabila kena kada luput kada kena.
Ini kata Papa supaya hati kita itu selalu pegangannya kepada Allah, tidak ada memegang kepada yang lain. Sama ada harta, sama kemakmuran, sama kehebatan, kekuasaan, sama artinya turunan, sama ilmu, kepintaran, sama kekuatan dan sebagainya, itu semua lemah. Hanya Allah yang kawa dipegang. Abu Lahab apa oleh Rasulullah? Ini pahami sudah. Luar biasa Rasulullah itu sudah. Nangkaya apa sih dia? Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Ayo. Ini hubungan pula berdua. Jangan urusan yang itu. Urusan harta aja gini, kenapa jar orang Banjar? Harta kada bakula, bujur kan? Bujur kan? Nah, dasar gawinya juga ada sama, ada bujur. Rasulullah menjelaskan man istabta'a amaluh lam yusra' bihi nasabuh. Ini supaya perpegangan kita ini kepada Allah. Siti Asia masuk surga, Fir'aun masuk neraka. Apa hubungan nang berdua ini? Laki bini. Nah, kalau nang tadi laki masuk surga, bininya neraka. Ini bini pulang masuk surga, lakinya neraka. Nah, pegarang gawinya juga bagus. Abu Jahal itu nah tadinya nang mendengar kabar lagi pang Rasulullah itu menulungi pada jahilnya Rasulullah ini rahmat. Itu bukan hanya tahu banget Abu Jahal merasa. Abu Jahal gugur dalam sumur. Rasulullah SAW mengangkatnya, tak angkatnya pada sumur saja. Merasakah bantuan Rasulullah itu merasa kayaknya diangkatkan tuh lah. Memadahakan Rasulullah tukang seher sunglap. Apalagi kita nang di belakang ini masalah Rasulullah ini hambar bin hambar. Kada bisa melihat lalu-lalu. Cuma hambarnya ini yakin bahwasanya alam semesta ini adalah wa minhu tafarra'al judu khalqan ba'da khalqin fi ma hadatha wa ma tadalama. Ini pulang jalan supaya kita itu cinta lawan Rasulullah. Nah, cukup sudah kalau sudah hati lawan Allah, Rasulullah dicintai. Yang lainnya kena menggiringinya, datangan aja.
litu'rafa bihi sunnatullah fi ibadil ladzina khalau min qablu fama fil qur'ani syai'un illa wa huwa hudan wa nurun wa ta'arrufun min Allah ta'ala ila khalqihi fataratan yata'arrafu ilaihim bitaqdis wa yaqul qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Somad itu bahasa Banjarnya pahajatan. Pahajatan. Ada lagi wataratan yata'arrafu ilaihim bi sifati jalali fayaqul al-malikil quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaimin al-jabbar mutakabbir. Wataratan yata'arrafu ilaihim fi af'alihi al-makhufati al-marjuwati, dua-duanya. Fayatlu alaihim sunnah tahu fi a'daihi wa fi anbiya'i fayaqul alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Itu artinya Tuhan membinasakan itu kaum 'Ad, padahal orangnya bisi bangunan kuat-kuat. Nah, tapi Tuhan lebih kuat lagi karena inya ini disarifi Tuhan, dihancur Tuhan bangunannya itu semuanya hancur lebur. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, iya kan? Nang hendak meruntuh Baitullah, tentara gajah. Wala ya'du al-Qur'an hadir aqsama salasata, dan Quran itu jumlahnya 3. Seluruh Quran jumlahnya 3. Pertama, wahiyal irsyadu ila ma'rifati dzatillahi wa taqdisihi au ma'rifati sifatihi wa asma'ihi au ma'rifati af'alihi wa sunnatihi ma'ibadihi. 1. Quran itu membicarakan zat Allah Maha Suci. Yang kedua, membicarakan sifat Allah dan namanya. Yang ketiga, membicarakan perbuatannya dan kelakuannya serta hamba-hambanya, lawan hamba-hambanya. Tidak ada lebih dari 3 macam itu isi Quran. Jadi orang yang hendak mengenal zat Allah di Quran juga ayat-ayatnya. Orang hendak mengenal sifat Allah dan asmanya pun dalam Quran juga nampaknya. Orang yang hendak mengenal af'al Tuhan dan kayak apa pekerjaan Allah Subhanahu wa taala lawan hamba-hambanya ini dalam Quran juga. Itu bang tadi ada kisah Siti Asia lawan Fir'aun, ada kisah Kan'an lawan Nabi Nuh, ada kisah Abu Lahab lawan Rasulullah, ada kisah Musa Samiri lah, nah itu lawan Jibril, ada kisah Nabi Musa lawan Fir'aun, ada kisah yang lain-lain lagi. Kan apa siapa tadi? Bal'am bin Ba'ura itu tadi. Itu Bal'am bin Ba'ura gara-gara nah itu menerima berian orang nang zalim sogok kita. Sogok tapal suap. Ada semuanya kisah-kisahnya itu. Ini kisah tafsir zahir aja. Kalau saya batin-batinan dulu, nang zahir aja tafsirnya dulu itu dulu. Menjadi 3 macam itu tadi. Kesimpulannya Allah. Nah, sunnah Allah lawan makhluknya ini 2 tadi. Mentoh. Apabila sidin sarek kayak apa aja pekerjaan bagusnya, kada ada artinya.
Apabila silin sayang, bebas semuanya dibebaskan silin. Kalau nang taunya puting ini hanya silin. Walamma istamalat suratul ikhlas ala ahadi hadil aqsami salasa. Nah, lalu nang tiga macam ini tadi di dalam suratul ikhlas tersimpul ketiga-tiganya. Manakala demikian, wa huwa taqdis wa apa itu? Wazanaha Rasulullah SAW bitulutil Quran. Lalu Rasulullah menimbang bahwa suratul ikhlas itu sepertiga Quran. Bukan Quran tadi isinya tiga macam, ya kan? Nah, ada zat dan takdis satu. Nah ini adalah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ngarannya zat Allah taala nang takdis. Pahamlah, maha suci. Satu bagian daripada tiga. Oleh sebab itu ujar Rasulullah, qul huwallahu ahad sekali sama lawan sepertiga Quran. 3 kali baca qul huwallahu ahad, pahalanya sama lawan sebukuan Quran. 9 kali hendak guring baca qul huwallahu sama lawan mahatamakan 3 hatam Quran. Ada kalau riwayat. Ikam jangan guring dulu ya, kecuali membaca Quran 3 hatam. Kiamat mikirakan. Sebulan dan bulan puasa kada tontong sahatam. Bejujuk mana bacaan di Bapak. Ini saban malam jangan guring kecuali 3 hatam. Sekali matan qul huwallahu aja 9 kali. 3 sama lawan sehatam Quran, 9 sama lawan 3 hatam Quran. Nah itu, hendak guring nih. Wazanaha Rasulullah bituludzil Quran faqal man qara'a suratal ikhlasi faqad qara'a thuludzal Qur'ani. Siapa saja yang membaca suratul ikhlas, maka ia seakan-akan membaca sepertiga Quran. Karena Quran itu isinya bagi 3. Lianna muntahat taqdis an yakun wahidan fi thalathati umurin la yakun hasilan minhu man huwa nadhiruhu washibuhu wa dalla alaihi qawluhu lam yalid wa la yakunu hasilan mimman huwa nadhiruhu washibuhu wa dalla alaihi qawluhu wa lam yulad wa la yakun fi darajatihi wa illam yakun aslan lahu wa la fara'an man huwa mithluhu wa dalla alaihi qawluhu wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa yajma'u jami' dhalika qawluhu ta'ala qul huwallahu ahad. Nah, qul huwallahu ahad. Nah, ya kan? Jadi qul huwallahu ahad. Nah, iya ujar tasawuf, ahad ini menentukan yaitu martabat ahadiyah. Nang termasuk di dalamnya wahdah dan wahidiyah. Semua itu martabat qadim. Hanya martabat alam arwah. Disinilah martabat yang keempat, awal martabat zuhur, yaitu awal makhluk. Disinilah duduknya terbitnya yang disebut Nur Muhammad di alam arwah sini. Awal daripada martabat zuhur nang termasuk di dalam kun, maka di sini disebutkan awal makhluk, artinya muhaddats bukan qadim. Martabat nang qadim 3, ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Martabat baharu 4 jadi 7. Alam arwah, alam mithal, itu alam ajsad, alam
alam arwah, alam misal, alam ajsad, ya, alam ajsad, alam insan, ya kan? Alam insan. Itu harus dibagi tahu-tahu dulu nih, itu jangan sampai duduk di ketuhanan situ, jangan. Sorong pada Tuhan, sorong hamba. Jangan salah duduk, jangan. Apalagi wa jumlatuhu tafsilu qawli la ilaha illallah. Nah, jumlahnya qul huwallahu ahad itu adalah rincian satu per satu secara mendetail, yaitu makna la ilaha illallah, la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftaqaran ilaihi kullu ma'adah illallah. Fahadi asrarul Quran, maka yang tiga itu adalah isi Al-Quran. Wala tatanaha amtal hadhil asrar fil Quran wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Walidzalika qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nawwirul Quran waltamisu gharaibah. Fafihi ilmul awwalin wal akhirin. Ujar Abdullah bin Mas'ud, nawwirul Quran. Abdullah bin Mas'ud tadi baca. Abdullah bin Mas'ud kata. Periksalah oleh mu'aqqal Quran wal tamisu gharaibahu, cari semua yang aneh-aneh. Maka di dalam Al-Quran itu ilmu awalin dan akhirin. Wa huwa kama qala wa la ya'rifu illa man qala fi ahadi kalimatihi fikruh. Tapi kada bisa dapat yang demikian kecuali orang yang selalu betul-betul memikirkan satu persatu kalimatnya, mulai dari soroknya, nahunya, lugatnya, dan lain-lainnya tafsirnya. Sekalimat-kalimat itu menurut khabar bahwa Habib Muhammad bin Husain Al-Aidarus Ketapang Kecil Kutub itu tiap malam apabila jam 1:30 jam 2 mengambil teropong. Itu teropong ganti tasmak. Nang diliti ihsidin lawan teropong tadi bijinya huruf Quran itu sebiji dilihat. Karena di dalam huruf itu ada mengandung beberapa rahasia. Coba, menurut riwayat Habib Muhammad itu orangnya kada pemandang, sangat sukuti pendiam. Kada tahu orang nang sedin itu kutub, inggan nang sedin alim gitu, orang kada tahu. Ya Habibi ya Muhammad bin Husain al-Fakhr al-Amjad, nuruhu fil kauni ammad, al-madad al-aidarusi. Maksudnya itu memuji kepada Habib Muhammad bin Husain. Ya Habibi ya Muhammad bin Husain al-Fakhr al-Amjad, nuruhu fil kauni ammad, al-madad ya al-aidarusi, syairullah ya al-aidarusi. Ayat kita ini Masya Allah mencapai Quran aja baudu kada, itu sudah pahala. Mencapai aja pahala. Quran dicapai pahala, dilihati pahala. Guru Saman mulia nangaran surah Yasin itu
Bah, sambil bersimpul Ginsirin membaca awaja, artinya hafal benar. Ya tiap kalian ke kubur membaca Yasin di kubur, kada bisa bahafal membawa Qur'annya. Qur'annya tuh Yasin halus tuh dibawa, dibuka sih. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Al-Qur'anil Hakim, baca. Padahal sudah hafal. Pertama orang membaca mengikuti mesti udunya kada batal. Ya kan? Kita ini mengambil jalan motong, ringkas. Jadi menghafal Quran supaya membacanya kawa kada berudu. Inya kada dipingkuti. Pertama menjapai Quran sudah berpahala. Tangan ini berpahala mengikuti. Iya kalau. Nang kedua mata melihati, ini ada juga orang nang mengikuti ke Qurannya tapi matanya ke atas. Nah, ke atas matanya mikirkan lampu itu berapa harganya? Burdah bang minta juga. Malihati mata ke burdah walaupun hafal matanya berpahala. Hati pulang tak pelihara membaca kitab nenek, kada sombong dan ujub. Kada ada timbul perasaan yang seorang tuh hafal. Sebab ada di tangan tulisannya. Efek yang paling baik pulang orang yang menjual Qurannya dapat duit. Bagi tanukan. Melihat mata. Iya kan menjapai, minta nukar Quran. Masya Allah. Bahari di Masjid Martapura itu hari Jumat. Berataan Quran itu bantak dia dihiga tiang-tiang. Mama ambil bacana ada yang suratul Kahfi baca, ada yang macam-macam, ada suratul Rahman, ada baca suratul Dukhan, macam-macam mereka. Bahari mahada-hadang orang al-ma'asirah. Tempo masjid nawa, masjid menghalus bahari, masjid pisang bari-bari, masjid pisang bari-bari. Nang jadi kaumnya situ lon imamnya apanya Habib apa Muhammad Habib Muhammad Habib Muhammad dilanggar murung bahare bulah langgar di murung tuh pada jambatan apa iya pada pelabuhan siapa nang menuhainya di situ Habib Hasan segala ada bisa kalau terdengar ratib haddad dilanggar situ Habib Hasan sorongonan silin baca juga biar kalau ada kawan mahadang-hadang isya. Abahnya Habib Muhammad, abahnya Habib Umar, Allah yarham semuanya. Langgar sembarang ngarannya murung tungkihan. Ngapa aja dengerin murung tungkihan? Ada langgar halus di situ pinggir betang banyak. Siapa yang menuhai baca ratib di situ mengimami maghrib isya subuh? Siapa? Habib Husain Al-Idrus. Abahnya siapa? Habib Utsman Al-Idrus. Di mana? Bandung. Uji Arab Bandung. Masya Allah, Masya Allah.
apalagi kisah Quran, raminya Quran lah. Wala ya'rifuhu illa man tala fikruhu wa safa lahu fahmuhu hatta tashhada kullu kalimatin minhu bi annahu kalamu jabbarin qahirin malikin qadirin wa annahu kharijun an hadis ta'atil bashar wa aktaru asrarul Quran mu'abbatun fi tayyil qasas wal akhbar. Kebanyakannya rahasia Quran itu, nah itu tersembunyi di lipatan-lipatan kisah yang ada dalam Quran. Jadi kisah yang dalam Quran itu, semua kisah dalam Quran itu banyak mengandung rahasia.